Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan sehat dan penuh sukacita untuk melanjutkan aktivitas kita di hari ini dalam harapan bahwa Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita di sepanjang hari ini. Senang sekali Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita bertemu kembali di acara Renungan Pagi edisi 5 Oktober 2022. Bacaan kita pagi ini dari 1 Samuel pasal yang ke-11. Saya akan bacakan ayat 1 sampai 4 demikian. Maka Nahas orang Ammon itu bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilead. Lalu berkatalah semua orang Yabes itu kepada Nahas, adakanlah perjanjian dengan kami, maka kami akan takluk kepadamu. Tetapi Nahas orang Ammon itu berkata kepada mereka, dengan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil. Dengan demikian aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel. Para tua-tua Yabes berkata kepadanya, berilah kelonggaran kepada kami 7 hari lamanya, supaya kami mengirim utusan ke seluruh daerah Israel, dan jika tidak ada seorang pun yang menyelamatkan kami, maka kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu. Ketika para utusan itu sampai di Gibea Saul dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu, menangislah bangsa itu dengan suara nyaring. Saudara sekalian, tak ada seorang pun yang senang mendengar ancaman. Sejatinya setiap ancaman pasti menakutkan. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika mendapatkan ancaman dari Nahas yang membuat orang-orang di Yabes Gilead terhina, orang Ammon adalah tetangga yang kejam bagi suku Israel yang tinggal bersebelahan dengan mereka. Mereka menganggap bahwa orang Israel lemah dan karena itu menyangka dengan mudah akan mengalahkan orang Israel, bahkan menyiksa penduduknya dan membuat mereka kesakitan dengan mencungkil setiap mata kanan mereka, dengan tujuan supaya mereka dipermalukan di tengah-tengah bangsanya sendiri. Itulah sebabnya mereka mengadu kepada Saul dengan meraung. Saul jelas akan bertindak mendengar pelecehan yang dilakukan oleh Bani Ammon itu. Saul berhasil meyakinkan mereka untuk bersatu, turun tangan untuk mengalahkan mereka. Di titik inilah Saul memulai pelayanannya dengan gemilang. Perkataan haters yang kita dengarkan kemarin pagi tidak terbukti, sebab Raja Saul ternyata dapat menyelamatkan umat Israel dari tangan Ammon. Bukti kemenangan Raja Israel menjadi alasan untuk membunuh para haters. Tetapi kemudian Saul dengan tegas mengatakan, pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh, sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel. Saul mengajak umat untuk merayakan kemenangan anugerah itu. Saudara sekalian, ujian, kesulitan, masalah adalah hal-hal yang tidak kita sukai, bukan? Jelas. Namun justru hal-hal seperti itulah yang seringkali dipakai oleh Tuhan untuk membentuk dan menumbuhkan karakter kita. Pada awal pengumuman Saul sebagai raja, tidak semua orang Israel mau menerima dia. Masalah yang kemudian datang menghampiri bangsa itu justru menjadi alat di tangan Tuhan untuk menguji Saul, sekaligus untuk membesarkan namanya di hadapan bangsa Israel. Saudara sekalian, penting untuk dicatat di sini bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa Roh Tuhanlah yang mula-mula menjadi inisiator dalam tindakan Saul. Dan Roh Tuhan pula lah yang menggerakkan hati bangsa Israel untuk merasa takut kepada Saul. Kepemimpinan Saul sangat jelas bergantung kepada pimpinan Tuhan. Hanya ketika Saul taat pada pimpinannya, Tuhan memberikan Saul kemenangan. Saudara sekalian, saya ulangi lagi pernyataan ini, bahwa hanya ketika Saul taat pada pimpinannya, Tuhan pun memberikan Saul kemenangan. Hanya jika seseorang atau kita atau anak Tuhan taat pada Tuhan, taat pada pimpinannya, maka Tuhan pun akan memberikan kepada kita kemenangan. Kemenangan Saul ini adalah suatu kemenangan yang penting, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi seluruh bangsanya. Bagi dirinya sendiri, kemenangan itu membuat Saul belajar mengenal siapa Allah. Bagi bangsa Israel, kemenangan itu membuat mereka memuliakan Tuhan yang telah memilih Saul, dan mereka pun percaya kepada Saul adalah raja pilihan Tuhan. Maka Saul pun diterima dan diakui seluruh bangsa Israel itu sebagai raja.
Kita harus menyadari bahwa Allah mengizinkan kesulitan datang menghampiri kita demi untuk membentuk kita menjadi lebih baik. Ingatlah saudara sekalian bahwa di dalam setiap kesulitan Allah menyertai kita, sehingga jangan mencoba-coba untuk bertindak sendirian ataupun mengandalkan diri sendiri. Justru dengan belajar mengandalkan Tuhan, kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini yang kami boleh renungkan bersama sebelum kami beraktivitas. Tuhan, tolonglah kami untuk belajar kepada apa yang dilakukan Saul dalam pasal ini, bahwa hanya dalam ketaatan kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, Tuhan pasti memberkati hidup kami. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa supaya Tuhan terus memberikan kami kekuatan iman, supaya kami hadir di tengah-tengah dunia ini dengan setia melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Dan kiranya kami selalu menyadari bahwa apapun yang dapat kami lakukan dan keberhasilan apapun yang kami peroleh itu semua karena anugerah Tuhan. Dan pantaslah jikalau kami mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, hamba-Mu menyerahkan segenap pendengar renungan pagi ini dalam aktivitas mereka masing-masing. Dalam pekerjaan, dalam perkuliahan, dalam masyarakat, dalam usaha, dan dalam pelayanan-pelayanan yang lain. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami. Kami ingin berdoa kepada saudara-saudara kami yang sedang berduka. Tuhan, hiburkanlah mereka. Kami berdoa untuk mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, sembuhkan. Kami mendoakan mereka yang sedang bergumul dengan pekerjaan, dengan teman hidup, dengan perkuliahan, dengan keuangan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan mencukupkan dan memberi jalan keluar, supaya hari ini kami dapat jalani bersama dengan Tuhan. Bapa, terima kasih banyak. Kami serahkan diri dalam tangan-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.